Cerita sebelumnya di Darah dan Mahkota. Upaya Kandra Kayet membujuk Tan Run Luah untuk bersekutu dan mengguncang kedaulatan Dapun Tahyang ditolak tegas oleh Tan Run Luah, hingga berujung pada duel sengit tingkat tinggi yang akhirnya merenggut nyawa Tan Run Luah. Dapun Tahyang yang murka atas kematian Tan Run Luah akhirnya turun tangan memadamkan sendiri pemberontakan Kandra Kayet. Kejadian ini dilestarikan dalam prasasti Kota Kapur yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai kedatuan Sriwijaya. Pada hari kelima Paro Terang bulan Asada yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 682 Masehi, Dapun Tahyang membawa 20.000 tentara lengkap dengan perbekalan, 200 peti di sampan, dengan berjalan kaki 1.312 orang, meninggalkan Minangatamuan untuk mendirikan kedatuan Sriwijaya di Palembang. Kejadian ini dicatat pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Palembang pada tanggal 29 November 1920. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm, ditulis dalam aksara Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Masih berdasarkan prasasti Kota Kapur, disebutkan Sriwijaya mengirimkan prajuritnya ke bumi Jawa untuk menghukum kerajaan di bumi Jawa yang tidak berbakti. Mengingat hubungan erat Sriwijaya dengan Tarumanegara melalui Putri Sobakancana, istri Dapun Tahyang, dan Dewi Manasih, istri Prabu Tarusbawa dari Kerajaan Sunda, yang merupakan putri Prabu Linggawarman, raja terakhir Tarumanegara, maka kemungkinan yang dimaksud adalah kerajaan-kerajaan yang juga memusuhi Kerajaan Sunda setelah keruntuhan Tarumanegara. Dan inilah kelanjutan ceritanya. Sadu, sadu, sadu. Memang wilayah Shilifoshi ini indah dan megah. Sabesata Bawantu Sukitata. Amituofo, aku sepakat Yijing. Ternyata berita tentang Shilifoshi yang sampai ke dinasti Tang benar adanya. Siapakah gerangan Bante yang ada di hadapan kami sekarang ini? Kenapa menghalangi jalan kami dan kenapa mengenakan topeng? Pandangan matamu sungguh tajam, Bante. Terimalah salamku. Bagaimana jika bermain-main sebentar? Maaf, kami datang berkunjung untuk bertamu, bukan untuk bermusuhan. Hentikan, Bante!
Yijing, Liang, kemarilah. Aku perkenalkan kalian pada seorang guru besar yang hebat. Yijing Liang, beri hormat dan salam pada Bante Sakyakirti. Sudah lama hamba mendengar kebesaran nama Bante, dan menjadi kehormatan dapat berjumpa langsung hari ini. Bante pasti adalah Yijing, seorang sastrawan Buddhis yang kabarnya gemar mencatat setiap kejadian dan tempat yang disinggahi. Selamat datang di Palembang. Polinfong? Iya, Palembang atau Polinfong dalam ucapan kita. Bante boleh mencatat dengan istilah yang mana saja nanti. Baik, Bante. Sekarang apakah Bante bertiga akan langsung menjumpai Dapun Tahyang di Istana Kedatuan atau ingin ke Mandala terlebih dahulu di Bukit Siguntang? Alangkah santunnya bila kita menghadap tuan rumah dulu. Baiklah, mari kita menuju ke Istana Karanganyar. Sotihotu, semoga Permaisuri Sobakancana selalu berada dalam kebaikan. Semoga kebaikan juga terlimpah kepada Tuan Guru Sakyakirti dan Bante sekalian. Paduka Permaisuri, saya mengajak ketiga tamu yang baru tiba dari daratan Tiongkok. Saya sudah mendengar kabar akan kedatangan Bante sekalian dari Kanda Dapun Tahyang. Mohon maafnya, Kanda Dapun Tahyang saat ini sedang ada pertemuan penting dengan para senapati dan Kumaramatya. Mudah-mudahan Bante dapat memakluminya. Begitu urusannya selesai, Kanda Dapun Tahyang tadi mengatakan akan langsung menemui Bante dan juga Tuan Guru Sakyakirti. Omitohud, kami memaklumi kesibukan Dapun Tahyang mengurus kesejahteraan rakyatnya di Kedatuan Sriwijaya. Semoga Dapun Tahyang selalu diberikan kesejahteraan dan kesehatan. Terima kasih atas doanya, Bante. Sungguh Sriwijaya hari ini memang telah menjadi pusat pembelajaran Buddhis terbesar. Begitu banyak yang datang dari berbagai penjuru negeri untuk belajar di sini. Tempat ini tadinya adalah sebuah benteng. Tapi sejak Dapun Tahyang memindahkan pusat kedatuan kemari, tempat ini menjadi mandala, pusat belajar keagamaan.